Shalom ibu-ibu, puji Tuhan kalau pada sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki kehidupan sehingga kita bisa kumpul untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Seperti biasa, Kamis keempat kita akan mengadakan persekutuan doa ya. Jadi pada sore ini kita akan nanti menaikkan beberapa pokok doa. Oke, kita akan awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersama memuji Tuhan nomor 183, Ajaib Tuhan. Dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada sore ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan dan menaikkan beberapa pokok doa buat pekerjaan Tuhan, buat sesama kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu kiranya Engkau berada di tengah kami. Engkau sendiri yang akan berbicara dan bekerja. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami ini. Sucikanlah hati dan pikiran kami. Layakkanlah kedua hamba-Mu yang lemah ini untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat
bagi setiap ibu-ibu yang sudah berkumpul untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa dan serahkan waktu yang singkat pada sore ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Ku cinta kau Yesus. Baik, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore ini kita akan ambil dari Lukas 18. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya dia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan mengambil waktu berdoa untuk anak-anak. Ya. Peribahasa kuno mengatakan, kecil anak, tapi besar menjadi onak. Onak itu adalah duri. Nah, memang peribahasa ini benar adanya. Ya. Coba kita bayangkan. Anak-anak di waktu dia masih kecil sangat lucu sekali. Seringkali kita menyayangi anak-anak, menggendong anak, kita bangga karena kita mempunyai anak. Tetapi kelak ketika mereka itu beranjak remaja, pemuda, maka seringkali mereka itu menjadi monster yang menakutkan. Waktu kecil, tangan anak itu suka kita cium-cium, tapi sudah besar menjadi tangan yang mengerikan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang ibu mengatakan bahwa anaknya itu berani untuk memukul ibunya. Nah, inilah kita melihat ya. Waktu kecil tangan anak kita cium-cium, tetapi justru tangan yang kita cium-cium itu kelak dia besar. Kalau kita tidak
mendidik dia dengan baik-baik, maka tangan yang kita cium itulah tangan juga yang akan memukul kita. Dan juga mulut kecil yang tadinya menyapa papa, mama, mereka sangat polos sekali. Tapi ketika mereka sekarang sudah menjadi besar, mereka menjadi kasar dan mereka menjadi sombong. Waktu kecil begitu jujur dan polos, tapi setelah mereka besar menjadi seperti serigala. Anak yang sudah besar dan berumah tangga pun mereka juga seringkali menjadi onak, menjadi duri bagi orang tuanya. Pepatah mengatakan, seorang ibu bisa mengurus 5 anak, tetapi 5 anak belum tentu bisa mengurusi seorang ibu. Peribahasa ini juga ada benarnya. Sebab itu kita perlu untuk mendoakan anak-anak kita. Di dalam bacaan tadi, firman Tuhan mengatakan, banyak orang membawa anak-anaknya itu, mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga sangat memperhatikan anak-anak. Mengharapkan anak-anak itu bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah marah kepada orang-orang yang melarang atau menghalang-halangi anak mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama lebih tegas lagi, ya. Dalam Perjanjian Lama firman Tuhan lebih ditekankan lagi. Coba kita lihat Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, baik ibu-ibu, demikianlah firman Tuhan di mana Allah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus memperhatikan pendidikan terhadap anak-anak. Pendidikan ini bukan hanya pelajaran-pelajaran di sekolah, tetapi pendidikan yang terlebih penting adalah pendidikan untuk mendidik anak-anak kita itu dari sejak kecil. Mereka memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Karena kita melihat bahwa apalagi pada zaman sekarang ini, dunia begitu jahat, seringkali dunia mempengaruhi anak-anak dan anak-anak tidak berdaya untuk mengatasi pengaruh di luar yang begitu luar biasa. Dan ada kalanya lebih lagi kita kalau tidak berhati-hati, kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan firman Tuhan, maka anak-anak kita itu akan terjerumus masuk di dalam jurang dosa. Sebab itu ibu-ibu, pada sore ini saya ingin mengajak ibu-ibu, mari kita sama-sama mendoakan untuk anak-anak kita ini, supaya kita sebagai orang tua, kita senantiasa mendidik anak kita dari kecil untuk mereka bisa mengenal akan Tuhan Yesus. Oke, kita akan bersama memuji Tuhan nomor 43. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung.
akan bersama menaikkan beberapa pokok doa. Pertama, saya persilakan Ibu Chang Ching Ing. Kita sama-sama mendoakan untuk anak-anak. Mari kita mohon supaya Tuhan sendiri pakai para orang tua, supaya orang tua tahu bagaimana sejak kecil mendidik anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan Yesus, supaya mereka boleh kelak menjadi anak-anak yang takut dan hormat kepada Tuhan. Saya persilakan Bu Ching Ing berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan Kau begitu mengasihi kami, hingga Tuhan Kau mengaruniakan anak-anak, cucu-cucu kepada kami ya Tuhan. Tuhan sudah menitipkan, Tuhan percayakan pada kami sebagai mama, papa, sebagai kakek, nenek ya Tuhan, untuk dititipi anak cucu, untuk kami didik, untuk kami ngajari mereka menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, pada saat ini kami melihat dunia ini ya Tuhan sudah meracuni anak-anak ya Tuhan. Oh kiranya Tuhan Roh Kudus Kau sendiri yang akan bekerja. Tuhan Roh Kudus, pakailah kami sebagai orang tua, sebagai papa mama, sebagai kakek nenek ya Tuhan. Oh Tuhan, urapi kami sebagai orang tua untuk benar-benar mendidik anak-anak yang masih kecil ini ya Tuhan. Mereka yang masih polos ini ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong pakai kami untuk kami yang sendiri yang melukis ya Tuhan, yang indah di dalam hati mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, pakai kami sebagai orang tua ya Tuhan, untuk bukan saja mendidik mereka di dalam ilmu pengetahuan untuk sekolah, tetapi juga bukan jasmani dan juga rohani ya Tuhan. Pakailah kami sebagai teladan ya Tuhan, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kecil, supaya mereka melihat kami, mereka melihat bahwa Kristus ada di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka bisa belajar dari orang tua dan mereka dididik dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan itu benar-benar sudah tertanam di dalam hati mereka sejak kecil ya Tuhan, supaya pada saat mereka sudah dewasa, sudah besar, firman-Mu Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, dan mereka dapat memegang erat firman-Mu, mengingat dan renungkan firman-Mu untuk menjalani hidup mereka pada waktu mereka sudah besar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan sendiri akan tolong. Pakailah gereja-gereja ya Tuhan juga untuk menolong anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sejak kecil juga mengerti harus beribadah ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, kami sekali lagi serahkan semua anak-anak kecil, cucu-cucu ya Tuhan, khususnya untuk di dalam gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus ya Tuhan, anak cucu dari ibu-ibu Persekutuan Wanita Febe ini ya Tuhan. Oh Tuhan, karuniakanlah orang tua yang baik untuk membawa mereka ke jalan yang benar ya Tuhan, supaya mereka kelak menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, supaya mereka itu dapat memuliakan Tuhan, mereka dapat memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua doa ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Amin. Amin. Berikutnya mari ibu-ibu kita bersama berdoa. Kita punya sekolah Kristen Kalam Kudus ya, yang ada di Kupang Jaya. Mari kita doakan untuk semua murid yang ada di sekolah Kalam Kudus ini, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut dan hormat pada Tuhan. Mereka tidak sampai ikut-ikutan arus dunia ini, mengadakan demo dan lain sebagainya. Mari kita mohon supaya anak-anak ini juga yang sudah menerima pendidikan di sekolah Kalam Kudus, mereka juga kelak boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi negara dan bangsa kita ini. Mari kita bersama mendoakan untuk murid-murid sekolah Kristen Kalam Kudus. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk murid-murid sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Kupang Jaya ini. Ya Tuhan, Engkau sudah mengirimkan murid-murid untuk dididik di sekolah kami. Tuhan, kami mohon Engkau pakai sekolah kami, supaya sekolah kami ini boleh menjadi sekolah yang mendidik, menghasilkan
murid-murid anak-anak Tuhan yang takut dan hormat pada Tuhan, supaya mereka tidak ikut-ikutan arus dunia yang juga mengadakan demo dan lain sebagainya, melainkan Tuhan sendiri kuasai hati dan pikiran mereka, supaya mereka sungguh-sungguh ya Tuhan telah boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan pakai wadah sekolah Kalam Kudus ini ya Bapa, supaya sekolah ini sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Guru-guru yang mendidik, biarlah mereka juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan, bisa membawa anak-anak ini senantiasa mengingatkan anak-anak didiknya untuk takut, hormat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, Ibu-ibu, mari kita bersama juga berdoa menyerahkan untuk pasangan hidup setiap muda-mudi di dalam gereja kita. Mari kita serahkan masa depan mereka, anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Kita juga berharap supaya anak-anak muda ini juga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, yang kelak boleh membangun rumah tangga, keluarga yang takut dan hormat pada Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyediakan jodoh yang sepadan buat mereka, supaya mereka kelak bisa membangun rumah tangga dan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga tak lupa Tuhan menyerahkan masa depan anak-anak muda dalam gereja kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda dalam gereja kami ini juga kelak boleh menjadi anak-anak muda yang baik, yang mana Tuhan akan sediakan teman hidup, jodoh buat mereka masing-masing. Jodoh ya Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh takut kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pelihara mereka, Tuhan akan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan sadarkan mereka supaya mereka tidak berjalan di dalam jalan yang salah, supaya mereka tidak ambil keputusan yang salah, tidak mengambil keputusan seperti arus dunia ini, tetapi Tuhan yang pimpin supaya setiap muda-mudi di dalam gereja kami ini khususnya ya Tuhan, mereka sungguh-sungguh kelak boleh membentuk satu rumah tangga, membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan kelak juga mereka bisa mendidik anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan kepada mereka, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga Kristen, boleh menjadi terang dan terang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjutkan dengan pujian nomor 66, yang terutama di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Terutama di dalam hidup ini, yang
Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ya, kita akan lanjutkan dengan berdoa lagi. Saya persilakan Ibu Ching Ing doakan untuk negara kita Indonesia. Kiranya Tuhan tolong baik Presiden dan semua menterinya supaya bisa bekerja sama dengan baik dan benar, sehingga mereka bisa melakukan tugas dengan baik dan benar juga, khususnya di dalam mengatasi virus corona ini dan pemulihan untuk ekonomi negara kita. Mari saya persilakan Ibu Ching Ing berdoa untuk negara Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh ucap syukur, terima kasih bahwa Tuhan sudah menaruhkan kami di negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semuanya itu yang Tuhan rencanakan itu adalah baik untuk kami. Oh, kami sebagai warga negara Indonesia ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memakai kami sebagai warga negara Indonesia untuk berdoa untuk negara kami yang tercinta. Oh Tuhan, tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya semua rakyat Indonesia ya Tuhan, semuanya itu dengan sehati, sepikir ya Tuhan, hanya untuk membesarkan negara dan untuk menjadikan negara yang kuat, bukan untuk egois, untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya itu adalah untuk rakyat, untuk negara. Oh Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan urapi dia ya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan berilah dia kemampuan, berilah dia hikmat ya Tuhan, supaya dia benar-benar bisa memimpin negara ini ya Tuhan, dan mengarahkan negara ini ke jalan yang lebih baik lagi, ke arah yang benar ya Tuhan. Dan Tuhan tolong ya Tuhan, supaya dia bisa tegas ya Tuhan untuk menghancurkan segala yang tidak benar ya Tuhan. Dan mereka yang mungkin ada yang korupsi, mungkin ada yang mempunyai hati yang jahat, mungkin mereka ingin menghancurkan negara. Tapi Tuhan, kami percaya semuanya ini ya Tuhan, Tuhan akan pakai ya Tuhan penjabat-penjabat mereka yang mempunyai hati yang murni, mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencintai negara. Tuhan pakai mereka ya Tuhan. Tuhan beri kemampuan, Tuhan urapi mereka satu persatu. Khususnya bagi mereka sebagai penjabat adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berikanlah mereka iman yang teguh, dan Tuhan kuatkan mereka supaya mereka bisa berdiri teguh di dalam posisi mereka masing-masing untuk menjalankan tugasnya dengan baik, hingga nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, terima kasih juga kami serahkan semua pemimpin-pemimpin negara ini, khususnya juga untuk Menteri Kesehatan ya Tuhan. Oh, pakailah mereka ya Tuhan, supaya mereka mempunyai hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa mengatasi ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan, supaya ini cepat berlalu ya Tuhan, supaya hindarkanlah kami semua ya Tuhan untuk mengalami kesulitan serangan dari virus-virus ini ya Tuhan, hingga banyak orang jatuh terpuruk di dalam kehidupannya. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan, pakailah penjabat-penjabat, pemimpin-pemimpin negara untuk bisa menangani, mampu untuk mengatasi semua kesulitan ini. Oh Tuhan, terlebih lagi karena efek dari pandemi ini ya Tuhan, ekonomi negara kami ya Tuhan jatuh ke dalam kesulitan ya Tuhan. Oh kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong ya Tuhan. Berilah mereka ya Tuhan, mereka punya hikmat, mereka yang sudah belajar tentang ekonomi ya Tuhan, supaya mereka tahu bagaimana untuk mengembalikan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, supaya kami semuanya itu Tuhan bisa hidup tentram di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami khususnya untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang jatuh di dalam kesulitan dalam ekonomi ya Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan kondisi yang sudah jalan buntu ya Tuhan, mungkin mereka sampai untuk makan pun kesulitan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya, kami tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anak cucu-cucu-Mu ya Tuhan untuk menjadi pengemis ya Tuhan, tetapi Tuhan akan berkati
Tuhan akan tolong ya Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan ya Tuhan, membukakan satu penerobosan bagi mereka yang sudah jalan buntu. Tuhan, beri hikmat pada mereka supaya mereka bisa pakai apa yang sudah Tuhan berikan pada mereka, talenta atau kepandaian ya Tuhan, mereka kembangkan ya Tuhan untuk mencari nafkah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami khususnya serahkan jemaat di Kalam Kudus ini ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Mungkin kami tidak tahu apa yang mereka alami, tapi Tuhan, Kau adalah Allah yang maha tahu Tuhan. Tuhan tahu satu persatu kesulitan mereka. Oh, kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau campur tangan dalam keluarga, kehidupan kita masing-masing ya Tuhan. Kami masing-masing yang ada di Kalam Kudus ini ya Tuhan. Tuhan berkati, berilah kami semua hati yang setia kepada Tuhan, hati yang selalu lebih dekat kepada Tuhan, hidup intim kepada Tuhan, dan pakailah setiap jemaat di tempat ini, dan pakailah majelis ya Tuhan untuk mendorong, membangunkan semangat jemaat mereka lebih semangat untuk membaca firman-Mu, hingga mereka semuanya mempunyai kekuatan dari firman-Mu Tuhan untuk menjalani hidup yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu yang di tempat ini. Tuhan pasti akan nolong, dan Tuhan memberi kami satu penerobosan ya Tuhan untuk menjadi pemenang. Kami bukan yang kalah, tetapi kami semua menang di dalam peperangan hidup sulit ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, Kau begitu baik ya Tuhan. Kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, karena kami yakin hanya Engkaulah tempat untuk kami mengadu ya Tuhan. Tidak ada tempat yang lain ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, Kau campur tangan di dalam keluarga setiap jemaat di Kalam Kudus ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk tim medis ya Tuhan, yaitu bagi para dokter dan para susternya. Tuhan, mereka yang sudah bekerja di garis depan, mereka yang sudah berjuang ya Tuhan, rela berkorban untuk kami yang anak-anak-Mu, orang-orang yang tergeletak sakit karena virus corona ini. Tuhan, kasihanilah tim medis kami ini. Engkau berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana, berikanlah kepada mereka juga tubuh yang sehat, supaya mereka tidak mudah tertular ya Tuhan oleh virus corona ini. Sekalipun mereka harus berdekatan ya Tuhan untuk menolong orang-orang yang sakit, tapi biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus, supaya mereka ya Tuhan yang sudah rela untuk berdekatan dengan orang-orang yang sakit, mereka sungguh-sungguh diberi kekuatan ekstra oleh Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan untuk menghadapi semuanya itu dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka ya Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Keluarga mereka mungkin saat ini mereka sedang menjerit, mereka sedang mengeluh, mereka juga sedang merasa ketakutan, kekhawatiran karena anggota keluarga mereka yang harus menangani orang-orang yang sakit, di mana menangani orang-orang sakit ini bukan sakit biasa, tetapi sakit yang menular, bahkan sakit yang bisa mematikan. Tuhan, tolonglah Engkau sendiri memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang sedang berteriak ketakutan itu. Tuhan, berikan mereka iman yang kuat, penghiburan yang dari Tuhan. Engkau juga tolong ya Tuhan bagi para ilmuwan yang Tuhan sudah berikan mereka hikmat. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka juga bisa menemukan ya Tuhan untuk vaksin atau obat-obat guna menangkal virus corona ini. Tuhan, dengarnya kami mendengar bahwa sudah ada vaksin tersebut, tapi kami tidak tahu kapan vaksin itu bisa dilaksanakan. Tuhan, kami hanya mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan pakai untuk tim
medis ini, supaya mereka ya Tuhan bisa secepat mungkin merealisasikan apa yang sudah mereka lakukan itu, dan mereka boleh terapkan itu untuk menolong orang-orang yang sakit corona ini. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang akan pakai vaksin yang mungkin sudah ditemukan ini, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita juga bersama berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan kebaktian di gedung gereja mereka masing-masing. Kita mohon supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, supaya mereka tahu bagaimana menjaga protokol kesehatan, sehingga mereka tidak sampai dengan adanya mereka mengadakan kebaktian di gedung gereja, akibatnya nanti mereka lebih banyak orang-orang yang berjatuhan karena sakit corona ini. Mari kita mohon supaya Tuhan tutup bungkus semua orang yang beribadah di gedung gereja, supaya mereka pergi pulang dari gedung gereja dengan selamat, dijauhkan dari sakit penyakit. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah di gedung mereka masing-masing. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah di gedung gereja masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah mereka ya Bapa. Engkau tahu kerinduan mereka. Mereka ingin sekali ya Tuhan bertatap muka dengan sesama. Terlebih mereka juga ingin bertatap muka dengan Tuhan di rumah Tuhan. Tapi ya Tuhan, virus ini seringkali tidak bersimpati ya Tuhan. Melainkan virus ini seringkali menjadi penghalang, menjadi perusak ya Tuhan, untuk kami berbakti kepadamu. Tuhan, tolonglah Engkau selamatkan setiap orang yang sudah mulai mengadakan ibadah di gedung gereja. Biarlah mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka dijauhkan dari virus ini, mereka tidak sampai terkena virus yang mengakibatkan kematian, tetapi Tuhanlah yang akan melindungi mereka, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan, pakai juga para majelis pengurus di dalam setiap gereja yang menjalankan ibadah di gedung mereka masing-masing. Biarlah mereka juga tahu bagaimana untuk mempersiapkan apa yang diperlukan supaya tatkala orang masuk ke gedung gereja beribadah, mereka sungguh-sungguh boleh merasakan keamanan dan kenyamanan, karena ada Tuhan yang tidak tinggalkan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, berikutnya Ibu-ibu, kita juga bersama mendoakan. Kita berdoa mengharapkan kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kiranya Natal tahun ini negara kita sudah bersih dari corona, sehingga kita semua sebagai anak-anak Tuhan dimungkinkan untuk mengadakan ibadah Natal, ibadah syukur kita kepada Tuhan di gereja masing-masing. Mari kita berdoa mengharapkan kiranya Tuhan sendiri membukakan jalan, Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan virus corona ini, supaya Natal tahun ini benar-benar kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan juga mujizat Tuhan boleh terjadi, sehingga umat Tuhan boleh berduyun-duyun untuk mengadakan ibadah Natal di gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Natal kami tahun ini ya Bapa. Natal sudah tidak lama lagi ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami berharap kepadamu kalau sekiranya berkenan di hati Tuhan,
Engkau sendiri bukakan jalan ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang akan hancurkan dan singkirkan semua virus corona ini. Supaya virus ini tidak terus merajalela sepanjang tahun ini Tuhan. Tapi biarlah di akhir tahun ini, karena di akhir tahun ini ada hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Biarlah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menghancurkan semua virus, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan diizinkan untuk sama-sama berbakti di gedung gereja masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Semua anak-Mu sudah merindukan akan adanya kesempatan di mana kami boleh berbakti pada Tuhan di hari Natal ini ya Tuhan. Biarlah kerinduan ini bukan hanya semata-mata kerinduan yang kosong, tetapi biarlah Tuhan yang akan menyatakannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Natal tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri pimpin, Tuhan juga berkati semua acara yang mungkin akan dipersiapkan. Biarlah semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita bersama memuji Tuhan. Nyanyian nomor 131. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Ya, Ibu-ibu, di sini ada satu pengumuman. Minggu depan, yaitu tanggal Kamis depan maksud saya, tanggal 3 September, ya, itu sebenarnya adalah hari ulang tahun Komisi Wanita Gereja kita ini yang ke-37 tahun. Tapi berhubung di dalam masa pandemi ini, maka Komisi Wanita tidak bisa merayakannya, ya. Meskipun kita tidak merayakan secara heboh ya dengan semua acara, sebenarnya acara sudah dipersiapkan tetapi belum bisa dilaksanakan mengingat situasi yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gedung gereja. Nah, tapi kita tetap masih ada acara, yaitu di dalam ulang tahun yang ke-37 ini Komisi Wanita mempunyai satu program, yaitu membantu jemaat kita yang sungguh-sungguh di dalam kekurangan, ya, mereka yang biasa mengikuti Komisi Wanita khususnya, ya, kita akan memberikan aksi sosial kepada mereka, sumbangan kepada mereka, supaya mereka di dalam masa pandemi ini mereka juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, ya. Sebab itu ibu-ibu sekalian, meskipun kita tidak merayakan, tapi kita tetap punya program, ya. Karena adanya program untuk aksi sosial ini, kami juga mengharapkan kiranya ibu-ibu sekalian bisa mendukung untuk memberikan persembahan, karena persembahan ibu-ibu juga bukan untuk kas gereja, tetapi juga untuk khususnya menolong bagi jemaat Komisi Wanita, anggota yang sudah rajin aktif mengikuti Komisi Wanita ini, mereka yang di dalam kekurangan, maka kita akan salurkan persembahan ibu-ibu itu untuk mendukung mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ibu-ibu. Ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat kita silakan berdiri, kita akan menaikkan doa berkat. Ibu-ibu sekalian, kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita sebagai orang tua, sebagai mama, apapun sebagai nenek, kita dianjurkan oleh Tuhan untuk kita memperhatikan anak kita, cucu kita, supaya mereka boleh mulai sejak kecil untuk dididik, dibawa untuk mengenal Tuhan, mempunyai rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Biarlah kita semuanya boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita ini. Dan kini kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan pada kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dalam persekutuan ini dan memberikan pada kita semuanya damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kebaktian kita selesai.